Pernahkah Anda merasa nyeri pada bagian pinggang belakang? Nyerinya terasa menjalar sampai ke bagian belakang paha dan betis Anda. Nah, jika Anda mengalami gejala demikian, kemungkinan ada saraf yang terjepit. Tapi tenang, kita akan bahas secara singkat tentang sakit pinggang yang menjalar ini beserta contoh latihan untuk mengatasinya. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman fisio, kembali lagi dengan saya Relia Hamidah, teman fisio Anda. Teman fisio, untuk beberapa menit ke depan kita akan bahas tentang salah satu nyeri pinggang atau nyeri pada punggung belakang. Nah, dalam segmen ini kita akan bahas nyeri pinggang yang menjalar hingga tungkai bahkan jari kaki. Biasanya kita sebut dengan sciatica atau sciatic nerve pain. Sciatic terjadi akibat adanya gangguan pada saraf sciatic. Lebih sering terjadi karena penyempitan saraf ya. Tapi teman-teman perlu tahu nih, saraf sciatic itu merupakan salah satu saraf yang jalurnya berawal dari tulang belakang, kemudian turun ke pinggul, bokong, kemudian tungkai. Makanya jika ada gangguan pada saraf tersebut, bisa menjalar sesuai dengan jalur saraf tersebut. Tadi udah kita sebutkan ya. Nah, selain disebabkan karena penjempitan, bisa juga disebabkan karena gangguan lain seperti HNP, yaitu hernia nucleus pulposus, artinya bergesernya bantalan tulang belakang. Kemudian bisa juga disebabkan karena pengapuran tulang, bisa juga karena spinal stenosis, yaitu penyempitan jalur saraf ya. Bisa juga karena spondylolisthesis, bergesernya tulang belakang dari posisi yang semestinya. Sehingga nanti bisa mengiritasi saraf tersebut ya. Kemudian ada lagi bisa disebabkan karena sindrom piriformis, yaitu saraf terjepit karena otot piriformis terlalu kaku atau menegang. Dan untuk para ibu hamil ini juga bisa beresiko ya. Faktor resiko lain ada juga karena sering duduk terlalu lama. Hal ini bisa terkait profesi atau rutinitas harian ya. Kemudian ada juga karena sering angkat beban, faktor obesitas, riwayat diabetes, dan penuaan. Tanda dan gejalanya yang biasa ditimbulkan biasanya ada nyeri sepanjang jalur saraf sciatic. Kemudian nyerinya itu bisa tambah parah saat berjalan, kemudian saat menekuk badan atau menekuk tungkai, bisa juga muncul nyerinya saat dalam posisi duduk yang lama. Nah, kadang rasanya seperti tersengat listrik, ada juga yang merasa panas. Untuk gejala lain yang menyertai biasanya ada kesemutan, kemudian ada kelemahan pada otot tungkai, biasanya kemudian disertai mati rasa atau kebas. Nah, kemudian bagaimana contoh latihannya? Teman fisio bisa simak video setelah ini ya. Untuk latihan pertama, siapkan 2 buah bantal ya teman fisio. Kemudian tumpuk bantal seperti ini. Selanjutnya, teman fisio cukup berbaring di atas tumpukan bantal tersebut. Santai, rileks. Lakukan kurang lebih selama 1 menit ya. Bagaimana teman fisio? Nyaman bukan? Nah, jika teman fisio sudah mulai terbiasa dengan posisi tersebut, teman fisio bisa memvariasikan dengan menggunakan 1 bantal saja. Nah, untuk tipsnya, teman fisio lebih baik menggunakan alas yang cukup keras atau datar permukaannya. Punggung akan terasa lebih nyaman. Jika teman fisio ingin lebih santai, teman fisio bisa menyandarkan kepalanya. Posisi ini bisa teman fisio lakukan setelah bangun tidur, sebelum tidur, atau di sela-sela waktu istirahat. Jika teman fisio sudah mulai terbiasa dengan latihan-latihan tadi, coba variasi posisi ini ya. Berbaring tengkurap tanpa menggunakan alas bantal. Oke, cukup. Selanjutnya masih dalam posisi tengkurap.
Teman fisio bisa melakukan gerakan mini push up seperti ini dengan posisi panggul masih menempel pada alas, matras, atau bed. Jika teman fisio sudah mulai terbiasa, teman fisio bisa mengangkat badan lebih tinggi seperti ini. Awal latihan mungkin gerakan ini terasa sangat berat, tapi jangan khawatir, yang penting teman fisio harus konsisten ya. Nah, untuk variasi positioning dari gerakan ini, teman fisio bisa menggunakan gulungan handuk kecil, letakkan di bawah panggul seperti ini, pada sisi yang sakit. Teman fisio bisa berdiam diri dalam posisi ini selama kurang lebih 1 menit, atau melakukan mini push up seperti ini. Gerakan mini push up ini bisa dilakukan 5 hingga 10 kali ya. Oke, sekarang kita beralih ke contoh latihan selanjutnya. Dalam posisi tengkurap, kemudian tekuk paha ke samping seperti ini. Lakukan pada sisi yang sakit ya. Lakukan positioning tersebut kurang lebih selama 1 menit. Bisa juga dilakukan sembari tiduran seperti ini, atau bisa juga dikombinasikan dengan gerakan mini push up seperti tadi ya. Contoh latihan selanjutnya dalam posisi terlentang. Kemudian siapkan stul atau bangku kecil atau matras yang ditumpuk untuk menyanggah tungkai Anda. Kemudian gerakan tungkai Anda seperti ini. Lakukan secara perlahan dan pastikan hanya bagian panggul ke bawah yang ikut bergerak. Ulangi gerakan 5 hingga 10 kali. Jika teman fisio tidak bisa menemukan bangku atau alas, bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Sekian ya teman fisio, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.